Ya, pemirsa, kita akan mengulas lebih dalam lagi terkait dengan hal ini bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada pakar pertahanan, keamanan, dan keselamatan udara yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, kemudian Muhammad Afid Kosamni selaku tenaga ahli KSP, kemudian ada juga narasumber lain yakni dari Muhammad Hussein, aktivis pro-Palestina, serta Al-Araf selaku pengamat militer. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Pak Agung, Mas Afid, Mas Araf, apakah sudah mendengar suara studio? Selamat malam, Mbak Sosa. Selamat malam. Baik. Baik, Bapak. kita masih menunggu satu lagi narasumber yaitu Mas Hussein untuk bergabung, tapi tidak mengapa kita akan mulai saja langsung. Saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, dengan kondisi yang ada saat ini ya Pak Agung ya, kita lihat bahwa Amerika Serikat ini menyatakan operasi militernya sudah menghancurkan ribuan target Iran dan menganggap kemenangan ada di depan mata. Nah, kalau dianalisa dari perspektif militer nih Pak Agung, apa sebenarnya yang menjadi indikator kemenangan itu bisa dikatakan sudah di depan mata? Ada nggak sih indikator yang bisa kita lihat secara objektif atau sebenarnya klaim-klaim seperti ini lebih mengarah kepada narasi politik untuk konsumsi domestik dan tujuan tertentu saja? Betul sekali, karena peperangan itu sekarang kan ada betul-betul peperangan nyata berupa peperangan kinetik, tapi juga ada peperangan di media lain, yaitu media informasi atau peperangan di media sosial dan juga media lainnya. Nah, kadang-kadang sebagian daripada ucapan disampaikan oleh pemimpin seperti Donald Trump itu juga punya makna untuk real memberikan pesan kepada lawan, tapi juga memberikan pesan kepada masyarakatnya sendiri. Mengenai kemenangan, sebetulnya kemenangan itu sepertinya Trump mengecilkan targetnya. Jadi gini, pada saat mereka merencanakan serangan ini, merencanakan operasi ini, mereka sudah memiliki target strategis ya. Target strategisnya adalah menjatuhkan rezim, kemudian rakyatnya berontak, kemudian garda revolusi tidak berfungsi dengan baik, kemudian pengayaan uranium dihentikan, dan misalnya rudalnya tidak berfungsi dan proksinya tidak bekerja. Jadi itu permintaannya atau yang dituju. Nah, kalau kematian itu hanya bagian dari proses untuk menuju dampak yang diinginkan atau tujuan diinginkan. Nah, mereka bikin serangkaian kegiatan yaitu berupa operasi udara. Operasi udara itu adalah operasi dilaksanakan dari pesawat yang berangkat dari kapal laut, pesawat yang berangkat dari daratan, pesawat yang dari negara lain. Mereka sukses, jadi hampir 90% sukses lah. Kita nggak bisa kasih klaim 100% karena tetap ada kesalahan juga menyerang beberapa target yang harusnya bukan target. Harusnya target militer, tapi juga menyerang target sipil. Jadi kita akan lihat 90. Masalahnya, begitu sudah berjalan 1 minggu, 2 minggu, dengan sukses menghancurkan, mereka juga ada masalah, yaitu mereka sukses menyerang, tapi bertahannya juga tidak sukses, karena semula mereka berhasil menahan serangan daripada Iran 90%, 80%, dan kemudian sekarang makin lama makin menurun kemampuannya untuk menahan serangan rudal, cenderung berkurang. Dan akhirnya setelah 10 hari, setelah 12 hari, yang terjadi adalah semua tujuan strategisnya tidak tercapai, meskipun mereka punya target operasional, target taktikal tercapai, menghantam ini, membunuh itu, menghancurkan ini, melumpuhkan ini, itu tercapai semua, tapi ternyata itu tidak membawa kepada keberhasilan di tingkat strategis, yaitu dia tactical output itu sukses, tetapi strategic outcome tidak sukses. Cara ngukurnya gampang. Begitu sekarang posisinya, kita hitung dengan 4 komponen daripada kekuatan nasionalnya, yaitu pertama, diplomasinya malah kelihatan kedodoran Amerika ini. Tidak ada yang mau bantu, atau mungkin semua menghindar. Kemudian secara informasional, tanpa perlu propaganda Iran, jelas. Semua anggota warga negara disuruh pergi dari Timur Tengah. Bayangkan, negara sebesar Amerika menyuruh warga negara pergi Timur Tengah. Kan berantakan semua tuh bisnisnya. Kemudian seluruh pangkalannya hancur, tidak bisa digunakan, tidak bisa orang digunakan untuk mendarat, untuk ganti personel, memberi makanan, memberi logistik, kapal tidak berlabuh, tidak bisa istirahat, mengganti personel, perawatan, nggak bisa. Itu masalah. Kemudian militer, secara militer, betul dia menghancurkan Iran, tapi sebaliknya Iran juga balas menghancurkan kan. Hampir semua pangkalan di Timur Tengah sudah tidak bisa digunakan, darat, laut, udara. Kemudian di Israel juga sama. Sekarang udah tembus dan mereka juga ada kehancuran, ada kerusakan, ada masalah juga di Israel. Artinya
di sini hancur, di sana mungkin kesuksesannya Amerika menghancurkan atau Iran lebih sukses daripada Iran menghancurkan. Tapi kan sama saja tidak tercapai tujuan utamanya. Jadi yang terakhir ekonomi malah Iran pegang peranan sekarang dengan memegang Selat Hormuz, dengan memegang memastikan bahwa Selat Hormuz di bawah cengkramannya, yang lain tidak berani mendekat dan Amerika juga tidak berani mendekat, tidak ada cara untuk mendekat. Akhirnya sekarang yang kita tahu bahwa Donald Trump diam-diam nelpon Putin kan, Putin jadi penengah nih gitu. Ya, nanti Putin itu dapat konsesi kan, tapi nanti yang jelas dunia Timur Tengah nanti setelah ini akan berbeda. Struktur daripada pertahanan, konstruksi pertahanan di Timur Tengah jelas tidak akan ditulis oleh Amerika saja, yang lain bisa masuk karena jelas Amerika sudah membuktikan bahwa kali ini yang 2 minggu lalu masih perkasa sebagai satu-satunya hegemon di sana, sekarang udah berbalik menjadi loser juga, menjadi pihak yang jelas tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa memaksakan kehendaknya kepada Iran. Itu yang terjadi. Baik, analisa yang sangat komprehensif. Nah, mungkin Mas Araf ingin menambahkan atau juga ada pandangan berbeda terkait dengan klaim kemenangan ini. Kalau menurut Pak Agung kan tadi sebenarnya kalau dilihat dari 4 komponen saja, 4 komponen kekuatan, sepertinya Amerika Serikat ini memang memiliki tujuan berbeda dengan mengklaim kemenangan tersebut. Karena secara poin-poin yang tadi sepertinya mereka tidak ada tanda-tanda mereka ini sebenarnya sudah dekat dengan kemenangan itu. Bagaimana Mas Araf melihatnya? Baik, Mas Araf, apakah masih... Saya rasa terlalu dini ya buat Baik. Amerika untuk buat kemenangan. Karena kemenangan itu ukurannya batasannya sampai mana. Menurut saya realitas yang terjadi hari ini justru Amerika mengalami keteteran dalam pertarungan perang dengan Iran ini. Dan dalam realitas itu sulit untuk mengatakan bahwa Amerika menang dalam perang di Iran pada saat itu. Justru saya menganggap bahwa dinamika ini akan membuat Amerika berada dalam satu perang yang berlarut ya dengan Iran. Apalagi nanti kalau emang benar-benar darah itu akan menjadi lebih kompleks. Ingat konteks harus melihat yang dalam komponen of war itu menjadi strategis. Jadi dalam perang itu ada komponen of war yang harus dihitung. Pertama adalah yang kedua moral komponen of war terkait mental. Lalu kemudian environmental, lingkungannya itu realitas geografis atau orang sebut event. Yang keempat soal commander yang dikalkulasikan secara matematik mereka punya kekuatan persenjataan, tapi sesungguhnya cara kalkulasi pola perang kelihatan belum tentu bisa menghasilkan kemenangan. Pelajaran dari Vietnam, bagaimana Amerika Serikat perang di Vietnam dengan kekuatan persenjataan yang luar biasa melawan Vietnam, tapi pada yang terjadi adalah Amerika kalah karena dukungan masyarakat Amerika Serikat menolak perang di Vietnam. Nah, ini hampir sama dalam konteks di Iran. Kita lihat hari demi hari tekanan kepada Trump melalui demonstrasi yang besar terus terjadi untuk menghentikan peperangan dan menolak peperangan. Begitu juga di belahan dunia lainnya. Nah, variabel tekanan seperti ini dari massa pernah terjadi pada perang Vietnam, dan akhirnya mundur Amerika di Vietnam. Nah, dalam konteks perang di Iran, mungkin Amerika memiliki senjataan lebih hebat gitu ya. Tetapi realitas dukungannya berbeda. Masyarakat Iran dukung mati-matian untuk perang melawan Amerika, sementara pada sisi lain masyarakat di Amerika Serikat tidak sepenuhnya mendukung perang di Amerika Serikat di Iran tuh. Sehingga dalam variabel itu ada ketimpangan ya. Artinya saya ingin katakan ideologi kekuatan atau strategi culture yang dimiliki oleh masyarakat Iran itu sebagai satu bangsa perlawanan nggak mudah untuk kemudian ditaklukkan oleh Amerika yang memiliki senjata. Dan saya yakin bahwa Trump dan pemerintah Amerika menghitung juga dan intelijen Amerika menghitung juga. Sehingga pada titik tertentu justru akan ada kebuntuan tuh Mbak bagi Amerika, dan akhirnya mereka mencoba untuk masuk ke wilayah perundingan dan nggak bertarung gitu. Kita akan lihat kebuntuan itu sampai di wilayah mana nantinya tuh. Sangat tergantung dari hitungan-hitungan kalkulasi mereka terkait dengan untung dan rugi dalam peperangan. Karena dalam teori peperangan hanya akan berhenti jika masing-masing pihak merasa buntu tuh. Bahwa peperangan yang terjadi tidak menghasilkan apa-apa, tetapi justru menghasilkan kerugian. Nah,
Kedua, secara hegemoni politik Amerika juga saya menganggap ya bahwa perang ini secara umum ingin membangun dominasi, kepentingan atas minyak, jalur perdagangan, dominasi di Timur Tengah. Itu kalau mereka menang di Iran secara total ya. Jadi kalau realitasnya kan ini sulit. Nah kalau konteks itu pertanyaannya, apakah kemudian kalau Amerika mundur, Trump dan pemerintahannya tidak mendapatkan keuntungan? Saya rasa keuntungan sudah mereka peroleh hari ini dengan naiknya harga minyak. Tentu sebagai produsen minyak mereka mendapatkan keuntungan tuh dari hal itu. Belum lagi industri militer di Amerika mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi buat saya sih terlalu dini buat Amerika menyatakan menang, dan saya menganggap justru ini terlalu kompleks untuk kita lihat ke depannya. Baik. Banyak hal meskipun belum sampai kepada tujuan utamanya, tetapi tadi Anda menekankan justru di tengah situasi yang terus bereskalasi, beberapa hal setidaknya kita lihat menjadi keuntungan bagi pihak Amerika Serikat. Ya, menarik untuk membahas juga terkait dengan hal ini. Nah, tapi mungkin dari perspektif pemerintah Indonesia sendiri, Mas Afid, selain Presiden Prabowo Subianto yang juga pernah mengutarakan keinginan untuk mau menjadi mediator, ternyata sekarang Presiden Rusia Vladimir Putin juga secara resmi bahkan sudah membuka komunikasi dengan beberapa pemimpin negara di negara-negara Teluk ya. Nah, pertanyaan saya, apakah terkait dengan rencana untuk menjadi mediator dalam konflik yang terus bereskalasi ini, dan kemudian juga sekarang sepertinya mulai diikuti juga ya, udah ada pemimpin negara lain yang juga menginginkan hal yang serupa. Bagaimana pemerintah Indonesia melihat situasi konflik ini dan ternyata sudah mulai bergerak nih, karena sepertinya dampaknya sudah mulai kita rasakan nih sekarang. Iya, Mbak Sosa, saya sedikit merespon ya yang sampaikan narasumber sebelumnya. Saya sepakat bahwa memang dalam konteks perang Iran, Amerika Serikat dan Israel hari ini begitu, dalam perang gitu ya, bisa saja kemenangan itu bersifat semu, Mbak Sosa, karena kita tentu mengetahui bahwa dalam perang gitu ya, dua belah pihak bisa saja merasa menang, akan tapi dalam faktanya begitu, dalam perang menang jadi arang dan kalah jadi abu begitu. Dan dalam perang yang sengsara itu dan yang paling dirugikan, Mbak Sosa, itu adalah masyarakat sipil biasa gitu ya, bukan hanya pimpinan kekuasaan gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mbak Sosa tadi, bahwa tentu kami melihat, Mbak Sosa, bahwa kita sudah menegaskan ya bahwa tidak ada alternatif yang layak selain penyelesaian konflik secara damai begitu, Mbak Sosa. Dan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo siap mendorong perdamaian tersebut. Nah, tentu apa yang disampaikan Presiden Prabowo sebelumnya, Mbak Sosa, juga direspon ya oleh beberapa pemimpin tinggi dunia lainnya seperti Vladimir Putin dan beberapa tokoh dunia lainnya begitu ya, bahwa dunia hari ini menghendaki untuk damai begitu, dan tentu dalam titik apa kemudian kita mengajukan damai tersebut. Nah, dalam hal ini tentu Indonesia dan telah menjalankan itu, Mbak ya, kerjasama antar negara secara erat ya, baik dengan Amerika Serikat maupun dengan Iran gitu. Dan ibarat kata, Mbak Sosa, kita ini ingin kita dan termasuk Indonesia ya, termasuk dengan negara lain, bahwa kita ingin mengakurkan gitu ya kedua belah pihak yang agar tercapai damai di negara-negara Teluk maupun di dunia begitu. Dalam konteks ini, Mbak Sosa, sebagaimana ketahui bahwa pada akhir bulan lalu begitu, 28 Februari, Menlu Sugiono telah menghubungi gitu ya, Menlu Iran gitu, arah kecil untuk menawarkan sebagai masalah damai, dan alhamdulillah direspon baik. Dan di sisi lain, Mbak Sosa, banyak pemimpin dunia yang menawarkan hal sama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, dan harapan kita bersama, Mbak Sosa, bahwa perdamaian AS dan Iran ini tidak hanya disuarakan oleh Indonesia begitu ya, melainkan negara-negara lain begitu, termasuk tadi ada Rusia dan sebagainya. Artinya bahwa suara kita untuk menyerukan damai di awal begitu diharapkan dapat mendorong banyak negara lain untuk menyuarakan hal yang sama, termasuk negara-negara di Asia, Eropa, dan juga Amerika, Mbak Sosa. Baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Agung lagi terkait dengan masih mengenai pembahasan kita ya, Timur Tengah yang semakin membara, dan kita juga tadi dengar sendiri bahwa diharapkan gelombang dukungan untuk mendorong terjadinya perdamaian di Timur Tengah ini masih terus didorong ya, termasuk dari oleh Indonesia. Nah, tapi Pak Agung, saya kalau tadi pertama kita membahas mengenai analisa Anda terkait dengan klaim kemenangan sudah di depan mata yang disampaikan oleh Amerika Serikat, sekarang bagaimana dengan balasan atau apa pernyataan yang disampaikan oleh Iran bahwa dengan
mereka menekankan kami yang menentukan kapan perang ini berakhir. Apakah ini merupakan statement yang menurut Anda ini memiliki nilai sebagai suatu defense pertahanan untuk menyimbangi secara psikologis apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat juga, atau ada makna lain mungkin yang bisa kita lihat dari pernyataan tersebut kepada kondisi konflik yang terus bereskalasi? Terima kasih. Ayatollah Murtada Khamenei, pemimpin baru, sudah menyatakan bahwa mereka yang akan menentukan akhir peperangan, dan itu disampaikan oleh juru bicara. Betul. Kenapa? Karena gendang sekarang berada di tangan Iran. Semua berharap Iran yang menentukan berhenti, entah dengan mengatakan menyerah atau berhenti atau apa, agar menjaga muka dan menjaga bahwa marwah daripada negara besar Amerika. Jadi bayangkan, Amerika tergantung dari marwahnya dari Iran. Iran berhasil membuat Amerika tersapu bersih itu semua pangkalannya, berhasil membuat Amerika membawa body bag, jadi jenazah balik ke sana, dan juga berhasil menghancurkan mitos. Yang paling parah itu mitos bahwa Amerika itu nomor satu di dunia, tidak ada yang berani, kalau berani akan menderita kehancuran, dan betul menderita kehancuran secara fisik, tapi tidak kehancuran secara struktur pemerintahan, tidak hancur sekali bangsa, dan ini hanya fisik yang memang bisa digantikan. Tetapi sebagai bangsa Iran, negara Iran itu masih jalan, pemerintah masih intek, masyarakatnya masih baik-baik saja meskipun situasi kotanya seperti itu, dan masih bisa mengendalikan serangan, dan secara rutin tidak ada kualitas serangan yang berhenti. Jadi saya amati dan hasil ini bahwa serangan Iran itu konstan dari 31 mungkin sekarang 32 serangan, setiap hari ada 2 gelombang serangan yang konstan terus. Amerika dari sana itu kadang ada dia menyerang banyak, kadang harinya ada off, ada yang menyerang, berkurang, dan segala macam, tentu karena masalah maintenance. Tapi Iran tidak mengalami masalah perawatan, tidak masalah, karena apa yang dia tembakkan ada yang tidak berawak, sehingga betul-betul hanya siap dijalankan. Dan jadi menurut saya adalah bahwa pada saat ini Iran yang memegang gendangnya, Iran memegang kendalinya, karena hampir semua diplomasi dia punya pegang peranan, dia semua tergantung sama dia, yang lain tidak kelihatan powernya naik. Kalau tadinya bullyingnya itu di atas Amerika, sekarang dia berani mengcounter, karena dia pegang peranan, Amerika sudah tergantung dari dia. Kelihatan negara-negara teluk sama Iran, meskipun dia agak mengancam Iran ini, tapi nyatanya mereka juga nggak berani ikut menyerang Iran. Kemudian, karena konsekuensinya, kan negara tetangga, kemudian secara informasional tidak perlu ada propaganda, sekarang sudah hampir semua media berani untuk membuka, karena media televisi kan nggak mau kalah dengan media sosial. Kalau nanti televisi tidak menampilkan sesuatu, akhirnya media sosial, akhirnya sekarang saya lihat juga seperti di Berita Satu yang menampilkan gambar-gambar dari medsos yang memang sudah diverifikasi mengenai kehancuran. Jadi berimbang, tidak hanya yang dikirim oleh Reuters, tidak hanya dikirim oleh FPP, yang tidak dikirim oleh CNN, tetapi ini. Dan Al Jazeera pun juga sekarang agak bias, karena kebetulan Qatar kan pemiliknya. Kemudian secara militer, Iran sanggup membalas. Betul dia babak belur untuk secara physically bangunan dan sebagainya, tetapi sebagian besar daripada peralatannya masih intact di bawah tanah. Kemudian dan juga masih sanggup mengirim serangan yang sulit ditangkis, dan terakhir secara ekonomi, dia yang mengendalikan semua yang perlu ekonominya ini, dia tergantung dari Iran menentukan apa yang langkah ke depan. Jadi betul-betul ekonomi dunia, khususnya terkait dengan minyak, betul-betul sekarang di tangan apa yang diputuskan oleh Iran. Ya, justru Iran ya yang sepertinya memiliki kendali lebih penuh dalam kondisi saat ini setelah perang berlangsung sekian lama sejak dari akhir Februari lalu. Nah, sekarang saya ingin tarik sedikit nih pembahasan kita kepada apa yang terjadi juga di Timur Tengah yang tidak bisa kita lupakan ya, tentu saja Palestina. Mas Muhammad Hussein, aktivis pro Palestina, sudah bergabung juga dengan kita. Nah, Mas Hussein, kalau kita lihat terkait dengan konflik yang kian bereskalasi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini, jika Anda lihat ya model konfliknya dan juga kehancuran yang terjadi. Nah, menurut Anda, apakah ini akan menjadi semakin memperkuat dukungan ataupun perjuangan dari elit global untuk bisa mendorong kemerdekaan dari Palestina, perdamaian juga di Gaza, atau justru hanya menjadikan Palestina hanya sebagai medan proxy war saja? Seperti apa analisa Anda, tanggapan Anda? Ya, pertama sebetulnya meskipun rada terlambat ya, bagi warga Gaza, terutama pasukan perlawanan, itu mereka mengharapkan agresivitas Iran hari ini itu terjadi 2 tahun lalu. Ketika Gaza ini melakukan serangan 7 Oktober, lalu
saat itu Israel hampir kolaps, lalu mereka meminta bantuan negara-negara Eropa. Nah, memang harapan itu dulu warga Gaza sendiri mengharap ada tekanan eksternal ke Israel. Namun it's okay, sekarang pun akhirnya dunia mulai melihat apa yang selama ini disuarakan oleh Gaza ini semakin diperbesar ekonya oleh Iran, bahwa ternyata tentara Israel ini nggak sekuat itu, tentara Amerika ini ternyata selemah itu, gitu kan. Maka dari itu hari ini kita melihat pukulan telak kedua bagi Amerika dan Israel setelah kekalahan mereka di Gaza, dan sekarang mereka sedang menghadapi kekalahan di Iran. Dan yang perlu kita ketahui sebetulnya juga ini penting sekali untuk kita satukan duduk perkaranya, bahwa serangan Amerika dan Israel ke Iran ini bukan semata-mata karena rezimnya atau Ayatollah Khamenei, bukan juga semata-mata karena ada minyaknya, bukan semata-mata karena ada Syiahnya, bukan. Karena kalau bicara minyak, banyak ya minyak lain sudah tidak kekurangan Amerika. Kalau bicara Syiah, sebelum rezim Khamenei pun sudah Syiah. Nah, masalahnya adalah rezim Khamenei ini dalam 1 dekade terakhir mereka secara terbuka dan memberikan dukungan support full terhadap Gaza, yang merupakan Gaza ini duri di tenggorokan Israel yang berusaha untuk mewujudkan Israel Raya. Maka dari itu alasan utama Israel dan Amerika menyerang Iran adalah karena Iran menjadi penyokong dan supporter utama yang selama ini mengirimkan bantuan logistik, militer, dan pelatihan militer untuk warga Gaza. Nah, ada juga hal yang menarik yang harus kita soroti. Amerika miskalkulasi, salah memperhitungkan jumlah rudal yang dimiliki warga Iran, pemerintah Iran, juga teknologinya, juga ketahanannya. Maka dari itu, menurut anak dari Abdullah Azam, Dr. Abdullah Azam, dia menjelaskan ada miskalkulasi yang sangat besar yang akhirnya memberi kejutan dan shock terapi terhadap Israel dan Amerika. Dan terakhir penting sekali untuk dicatat juga bahwa apa yang terjadi hari ini membuka mata dunia bahwa keberadaan pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan-kawasan Timur Tengah ternyata memang tujuan utamanya bukanlah untuk melindungi negara-negara tersebut, akan tetapi murni untuk kepentingan dan menjaga stabilitas Israel serta kepentingan Amerika. Dan ini terbukti. Maka dari itu kalau kita melihat kerusakan yang terjadi di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Kuwait, yang harusnya mereka ini tidak terlibat, namun Iran berhasil memberikan pesan bahwa pangkalan militer Amerika yang kalian anggap sebagai pelindung ternyata menjadi sumber kekacauan kalian. Dan kali ini bukan hanya pangkalan militer. Baik. Kemarin Israel ini menyerang salah satu bank milik Iran. Lalu tadi siang pemerintah Iran mengeluarkan statement bahwa karena Israel sudah menyerang bank milik kami, maka mulai hari ini kami akan mulai mentarget bank-bank Amerika yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi ini ingin memisahkan ketergantungan negara-negara kawasan dari Amerika yang selama ini ternyata hanya menjual ilusi dan delusi terkait kekuatannya dan hegemoninya di mata dunia. Baik. Menarik untuk diulas lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan ke Mas Afid juga dan juga ke Mas Al-Araf beserta Pak Agung. Usai jeda ini kita akan lanjutkan dialog. Tetap bersama kami. Tahun 2025, kita bicara tentang mimpi swasembada energi. Tahun 2026, saatnya kita bicara tentang kekuatan posisi kita. Dunia menghadapi defisit mineral kritis. Dan Indonesia memegang kuncinya. Infrastruktur energi yang menopang industrialisasi. Transisi energi yang realistis. Posisi tawar global yang tak tergantikan.
energi tangguh, mineral kuat. B-Universe mempersembahkan Energi Mineral 2026. Saatnya kita tunjukkan kekuatan bangsa. Semesta berpesta, mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan narasumber. Saya ingin ke Mas Araf lagi. Mas Araf, tadi kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Mas Hussein mengenai kaitan konflik yang terus bereskalasi antara Amerika Serikat, Iran dan juga Israel ini dengan kaitannya mengenai Gaza. Nah, tadi saya catat yang salah satu disampaikan oleh Mas Hussein adalah Iran selama ini juga secara terbuka mengakui mendukung Gaza, Palestina dan juga menjadi penyokong utamanya Gaza. Nah, apakah Anda melihat bahwa perang yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel ini juga salah satunya selain karena persoalan yang tidak menemukan titik temu ketika lagi berdiskusikan terkait dengan perjanjian di Swiss kemarin, di Jenewa kemarin, ini juga terjadi karena Iran menjadi salah satu pendukungnya Gaza? Mas Araf? Halo Mbak. Baik, Mas Araf silakan. Nah, ya itu salah satu bagian saja ya. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang Iran mendukung Palestina merdeka dan berani menentang Zionis Israel secara lantang berbeda dengan negara Arab lainnya. Tetapi itu hanya salah satu variabel kecil dari bacaan saya tentang ekonomi politik luar negeri Amerika Serikat. Kita harus memahami bahwa politik luar negeri Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua itu sifatnya hegemonik di dunia dan mendominasi. Nah, dia akan selalu menyingkirkan mereka-mereka yang dianggap sebagai kerikil di dalam mengganggu hegemoni dia. Nah, di Timur Tengah, Iran menjadi bagian yang dianggap kerikil dalam hegemoni Amerika itu. Tapi di balik hegemoni dan politik itu tentu ada tersembunyi kepentingan ekonomi, soal minyak, soal industri militer, dan soal-soal lainnya. Tapi poinnya adalah Amerika Serikat menganggap Israel sebagai instrumen efektif untuk digunakan di dalam mendominasi kawasan Timur Tengah. Nah, ini bukan sesuatu hal yang baru sejak masa Obama dengan pola yang berbeda. Operasi-operasi dalam konteks penumbangan rezim-rezim di Suriah, seperti Bashar al-Assad dan lain sebagainya, itu dilakukan. Maka banyak pengamat-pengamat keamanan bahwa Timur Tengah dalam dominasi Amerika dan hegemoni Amerika itu selalu menggunakan CIA untuk operasi di dalam melakukan gerakannya. Nah, di era Trump, politik luar negerinya nggak lagi malu-malu sejak Trump memimpin. Dia mendeklar untuk membangun Menteri Pertahanan berubah menjadi Menteri Perang. Artinya dia akan melakukan agresi itu. Bukan hanya terhadap Iran, tetapi juga beberapa negara lainnya. Salah satunya diawali dengan Venezuela ya Mbak ya. Penangkapan ilegal Maduro itu oleh Trump itu. Nah, tapi juga nggak dikoreksi sama Kongres tuh. Padahal melanggar konstitusi. Artinya ini bukan hanya kepentingan Trump semata ini. Kepentingan Amerika sebagai sebagian oligarki dan elitnya dia yang memang punya kepentingan dalam upaya membangun dominasi dan hegemoninya itu. Venezuela tentu kita nggak bisa lepas karena dia kaya dengan minyak dan punya hubungan erat dengan Cina tuh. Sehingga kemudian dia ingin memukul Cina pada satu sisi, pada sisi lain dianggap sebagai satu hal yang berbahaya apalagi masuk BRICS dengan dedolarisasi tadi itu. Maka dipukullah mereka-mereka yang kemudian ingin masuk BRICS tadi, salah satunya Venezuela. Nah, yang kedua, karena ada agenda dedolarisasi dalam pembelian minyak. Yang kedua adalah Iran kemudian juga dianggap sebagai variabel yang mengancam di kawasan Timur Tengah, kerikil buat Amerika sehingga harus disingkirkan. Israel jadi instrumen aja. Jadi buat saya hegemoni Amerika ini mengerikan dan menurut saya sesuatu yang tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional tuh. Dalam konteks itu kita harus kecam tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh
Amerika Serikat. Presiden Prabowo harus berani mengatakan apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel adalah pelanggaran hukum internasional. Sampai sekarang saya belum mendengar dan di situ saya kecewa. Gitu. Karena kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika ini bentuk imperialisme. Kalau dulu imperialisme dengan perang itu targetnya 3, gold, gospel, and glory. Sebenarnya sekarang juga nggak berubah gitu. Kuasa politik, kuasa uang, dan mendominasi dunia. Dan itu yang diinginkan oleh Amerika di Iran. Amerika juga mencoba, Mbak, sebelumnya adalah di Greenland. Bedanya adalah negara-negara Eropa berani dan mengecam. Coba aja Anda menyerang Greenland, saya akan habisi pangkalan-pangkalan militer di Eropa, mundur. Sekarang pasca Iran, apa yang dilakukan oleh Trump adalah mencoba menyiapkan ekspansi ke Kuba. Baik. Ini rangkaian rentetan yang kita bisa lihat sejak Trump berkuasa merubah Menteri Pertahanan menjadi Menteri Perang. Memang dia ingin membangun hegemoni politik dan dominasi dengan menggunakan perang. Dan ini sesuatu yang berbahaya buat perdamaian dunia. Baik. Sialnya Indonesia kok ikut-ikutan di dalam BOP sama Trump. Itu menurut saya sesuatu yang harus dikoreksi dan harus keluar. Karena logika politik Amerika dan Trump ini adalah perang. Gitu. Dan sementara kita posisinya pro perdamaian. Gitu, Mbak. Baik. Ini analisa yang sangat menarik. Ternyata kalau mengamati apa yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini ada pola yang sepertinya dilihat oleh Mas Araf. Nah, kalau begitu saya ingin konfirmasi ke KSP nih, Mas Hafid. Mas Hafid, bagaimana nih kira-kira jika ternyata konflik ini di Timur Tengah ini tidak hanya berhenti di wilayah tersebut saja, tapi bisa bereskalasi terus ke beberapa hal lain? Karena kan tadi Mas Araf mengatakan sepertinya memang ada upaya untuk membangun hegemoni yang juga akan bisa menyerang ke beberapa negara lain, bahkan juga ya orang-orang yang atau negara bergabung di BRICS juga mulai kena hantam nih. Nah, kita kan juga gabung di BRICS ya. Nah, pertanyaannya nih, Mas Hafid, bagaimana Presiden Prabowo sejauh ini berdasarkan kondisi yang ada ya, apakah akan melakukan atau memperkuat suatu hal terkait dengan diplomasi kita atau memetakan lagi nih, mengatur ulang terkait dengan bagaimana kebijakan luar negeri kita akan dijalankan? Ya, terima kasih Mbak Sosa. Tentu apa yang disampaikan sebelumnya begitu ya, memang fakta adanya seperti itu begitu ya, dan tentu Indonesia dalam hal ini sebagai saya sebutkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa eskalasi konflik yang terjadi begitu termasuk di Timur Tengah itu secara tidak langsung dan sedikit banyak akan berdampak ke Indonesia begitu Mbak. Itulah yang kemudian Presiden Prabowo untuk coba merespon, dan juga yang pertama adalah bagaimana kemudian Presiden menenangkan begitu ya masyarakat begitu untuk kemudian tidak panik, dan yang kedua tentu dalam konteks ini kita tidak tinggal diam Mbak Soza, ada beberapa hal yang kemudian sudah kita lakukan, termasuk kita juga mengajak ngobrol begitu ya dengan negara-negara terkait untuk kemudian meredam eskalasi yang terjadi dan mengutamakan dialog begitu ya. Di sisi lain Mbak Sosa, apa yang disampaikan narasumber sebelumnya bahwa tentu itu menjadi peringatan begitu ya bagi semua negara. Saya rasa tidak hanya Indonesia untuk kemudian tadi memperkuat pertahanannya, dan juga kaitannya dengan karena dalam konteks konflik misalkan ketika negara konflik begitu ya, tentu tidak ada pilihan lain selain kita adalah melakukan jalan damai dan juga memperkuat beberapa aspek penting seperti kedaulatan dan sebagainya Mbak Sosa. Baik. Nah, kalau begitu sekarang saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, dengan kondisi yang makin kita telusuri, makin kita lihat lagi perspektifnya lebih luas lagi, ternyata cukup rumit permasalahan ini jika konflik terus bereskalasi. Apalagi tadi sudah dikatakan biasanya dalam perang itu berhenti kalau kedua belah pihak atau para pihak yang ada dalam perang tersebut merasa sudah mentok, sudah buntu, baru biasanya berhenti, tapi dengan kerugian yang sudah sangat masif terjadi di mana-mana. Nah, kalau begitu Pak Agung, sebagai pembelajaran juga dan analisa Anda, jika ini terus terjadi, maka kan dampaknya tidak hanya di kawasan tapi juga di global ya. Nah, untuk Indonesia sendiri khususnya mengenai energi dan juga keamanan, seberapa parah dampak mungkin yang bisa kita rasakan terkait dengan konflik yang terus bereskalasi ini, dan apa yang harus dilakukan menurut Anda dari sisi pemerintah? Silakan. Ya, jadi menurut saya bahwa semua pihak di konflik ini adalah negara yang rasional. Walaupun kelihatan tindakannya tidak rasional, itu pasti ada hal yang mengatur atau membuat dia seperti itu. Kita juga harus bertindak rasional. Dalam posisi kita sebagai negara berdaulat, kita kan termasuk negara bebas aktif. Menurut saya bebas aktif itu adalah kita bebas melakukan apa yang kita harus lakukan demi kepentingan nasional kita, dan aktif untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Dalam posisi bebas aktif, kita harus tiru apa yang dilakukan oleh Bung Karno.
Kalau ada kondisi seperti sekarang di mana satu negara hegemon besar seperti Amerika yang mulai kehilangan hegemoninya karena memang ada persaingan dengan hegemon baru yaitu dari Cina dan Rusia di daerah yang sekarang sudah menjadi multipolar ya, kekuatan atau tripolar, maka persaingan ini membuat kita harus memilih. Ada saat kita berdekat, ada saat kita menjauh, ada saat kita menggandeng. Maksudnya begini, kemarin bulan lalu Amerika posisinya kita tahu sangat powerful. Kita mendekat sama Amerika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di situ. Oke, baik-baik saja, itu wewenang daripada Bapak Presiden. Tetapi sekarang setelah konflik ini, kita harus berhitung lagi, apakah nanti Trump sekuat itu, apakah Netanyahu masih hidup atau masih sekuat itu, jangan-jangan berubah konstelasinya. Jadi kita sebagai negara bebas harus fleksibel, dalam artian kita tidak usah ragu-ragu, kita harus bisa meramalkan ke depan seperti apa. Tidak ada salahnya kita menelpon kepada pimpin baru Iran, mengatakan selamat atau apapun itu, tidak ada yang menyalahkan. Tapi kalau kita takut pada negara lain, berarti kita masih terpaku pada kondisi lama di mana negara itu masih powerful. Ya kita, kenapa sih negara seperti Turki itu bisa loh dia ngomong sama Putin, dia bisa ngomong sama negara Amerika, bisa ngomong sama Cina, dan tidak ada yang berani. Kenapa? Punya sikap. Kita sebagai negara harus punya sikap. Kita bisa berhubungan baik dengan Amerika, tidak ada salah kita berhubungan baik dengan Iran. Itu baru namanya bebas aktif. Jangan kita sampai takut sama negara lain untuk berhubungan. Kita ada yang kita perjuangkan. Kita ada kesulitan mengenai bahan bakar energi. Kenapa kita tidak hubungi Iran, kita bicara dengan mereka, minta tolong tanker saya boleh lewat. Dilakukan seperti itu. Nggak ada masalah. Nah, kalau sampai itu saja kita dimarahin, loh kita kan bebas aktif. Tidak boleh ada negara lain yang mengatur kita untuk mengatakan boleh dan tidak. Kan kita hanya mengucapkan selamat atau kita apa yang bisa dibantu, mungkin lebih baik kita datang, apa yang bisa saya bantu untuk perdamaian. Kalau nggak bisa bantu nggak apa-apa, tapi kan bisa sambil ngomong, kita bilang, Pak, saya minta tolong nih kalau bisa diizinkan lewat tanker saya. Seperti itu kan. Tapi kalau kita diam saja, ya itu namanya tidak aktif tuh, bebas untuk tidak aktif. Tidak bebas aktif lah, bebas untuk menentukan pilihan sesuai dengan kepentingan nasional kita, tidak banyak manapun dan aktif untuk memperjuangkan itu, bukan menunggu, bukan berada di bawah hegemoni daripada pihak lain. Dunia sudah berbeda. Setelah perang Iran ini, Amerika tidak sama lagi. Ya. Israel tidak sama lagi. Itu ambil peluang kita. Jangan kita masih pelaku yang lama, nanti orang lain yang masuk. Negara-negara lain udah pada maju, udah pada masuk, berhubungan langsung. Bangladesh, Pakistan berhubungan langsung. Dia bisa dilewatkan. Kita juga bisa. Kita tidak perlu takut sama negara manapun, karena kita tidak berbuat salah. Tidak ada negara yang menyalahkan Iran. Tidak ada, artinya kita bisa berhubungan Iran, seperti layaknya masih sebuah negara. Tidak usah takut. Majulah, Bapak Presiden ditunjuk sebagai presiden kita, maju silakan Bapak maju, ngomong dengan Iran, bagaimana caranya, yang penting nasional kita, tanker bisa lewat. Itu yang perlu kita perjuangkan. Baik. Itu pendapat saya. Baik, mendorong Presiden untuk benar-benar melangkah maju yang terlihat secara resmi ya dalam kondisi ini, bukan hanya dalam tataran kita mendengar statement saja. Nah kalau begitu dari Mas Hussein, kira-kira Mas Hussein dengan kondisi yang ada saat ini juga ya tentu saja, nah dikaitkan juga dengan bagaimana Indonesia memainkan perannya atau melakukan diplomasi politiknya beberapa waktu terakhir. Nah, apa kira-kira yang menjadi catatan Anda, masukan Anda bagi pemerintah agar upaya kita untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina ini tetap bisa berjalan di tengah konflik yang terus ada? Silakan Mas Hussein. Gambaran yang sangat jelas, pembelajaran yang sangat jelas untuk Indonesia agar jangan salah memilih kubu, terutama ketika bicara geopolitik di masa-masa yang sensitif seperti ini. Maka saya selalu katakan sebetulnya bergabungnya Indonesia ke dalam BOP misalnya, ini juga sudah sebuah blunder, karena bukan hanya karena Amerika ini tidak berhak, tidak pantas untuk bicara perdamaian, tapi juga selama ini Amerika menunjukkan gestur yang sangat jelas bahwa memang dalam masalah Palestina, Amerika menolak untuk mendamaikan antara Israel dan Palestina. Maksudnya seperti apa? Kenapa Trump ini harus repot-repot membuat BOP? Padahal PBB ini sudah memiliki banyak sekali resolusi. Bahkan resolusi terbanyak PBB menyangkut sebuah negara itu untuk Palestina. Contoh misalnya resolusi 194 tahun 48.
jelas sekali di situ bagaimana seluruh peserta anggota PBB dalam sidang umum PBB-nya itu sepakat agar Israel ini keluar dari batas Palestina, kemudian pengungsi Palestina kembali ke tanah masing-masing, tapi itu diveto oleh Amerika. Kemudian 242, resolusi 242 tahun 1967, lagi-lagi juga sama, sampai tahun 2024 selalu diveto. Artinya apa? Memang jelas Amerika ini tidak pernah berniat untuk memberikan kedamaian di kawasan. Indonesia tiba-tiba merapat dan entah dari mana itu mempercayakan sepenuhnya PBB atau bukan PBB maksud saya Donald Trump untuk menjadi juru damai itu. Maka dari itu menurut saya ini harus menjadi pertimbangan yang sangat pertimbangan untuk Indonesia kembali merapihkan narasi politiknya terutama di luar negeri dan komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina seperti itu. Baik. Kita harapkan ini menjadi evaluasi juga ya ke depannya, menjadi pembelajaran dan tentu saja agar konflik ini tidak deeskalasi, maka kayak sepertinya pemerintah Indonesia juga perlu melakukan langkah yang lebih serius lagi ke depannya. Sayang sekali Bapak-Bapak, waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan dalam waktu lain kesempatan. Selamat kembali beraktivitas.